Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ditemani oleh ibu labu yang, ngapain tadi dia? Balik badan. Jangan garuk kursinya. Kursi aku tuh habis digaruk mereka ya ampun. Oke, ini saatnya untuk aku buat pembacaan ketika kamu jatuh cinta. Ya, dan ini untuk zodiak Leo. Oke Leo, pembacaan ini bisa pas, bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Oke, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, di sini aku bakal buat pembacaan dari apa yang aku pelajari secara astrologi dan juga apa yang aku lihat dari klien-klienku yang punya chart di bawah naungan energi zodiak ini. Dan kali ini untuk Leo. Jadi ini sesuai dengan astrologi Vedic ya, atau astrologi Hindu. Jadi mungkin agak berbeda dengan kamu yang mengetahui astrologi Barat. So nggak apa-apa kalau nggak pas ya, jangan dipaksakan. Tapi untuk sekedar ngasih tahu aja gitu kalau ada perbedaan antara astrologi Hindu dan Barat. Energi astrologi Barat itu sering banget dibilang Western astrology, yaitu kita yang misalnya kamu melihat tanggal lahir kamu itu setiap bulannya bakal berbeda-beda toh, dari maksudnya zodiaknya. Di misalnya Januari itu akhir Desember itu mulai 19 atau 20 ya, itu adalah Capricorn sampai sekitar pertengahan Januari itu Capricorn ya. Tapi kalau di astrologi Vedic itu masih masuk Pisces, Sagittarius. Sedikit berbeda kan karena derajatnya. Astrologi Hindu itu sedikit lebih lambat derajatnya. Jadi kalau astrologi Barat itu dia lebih cepat, sekitar 20 derajat ya bedanya, jadi lebih duluan. Oke, dan kita mulai dari Leo. Gimana Leo kalau kamu jatuh cinta, kalau kamu merasakan cinta terhadap seseorang, atau seseorang yang berzodiak Leo merasakan cinta terhadap kamu ya. Oke. Energi Leo di sini ya. Leo, kalau kamu jatuh cinta atau merasakan cinta, kamu akan bisa menikmati kekaguman yang cukup lama ya. Sama seseorang yang punya zodiak Leo dan dia jatuh hati sama kamu, dia akan banyak belajar untuk menikmati rasa, dia akan perhatikan. Seorang Leo juga bisa jatuh cinta karena kecerdasan, karena memang sesuatu yang hebat ada dalam diri kamu, apa yang udah kamu lalui, misalnya trauma kamu atau apapun yang berat dalam hidup kamu, itu bisa menjadi energi plus bagi seorang Leo, karena Leo bakal ngerasa resonate gitu ya, relate tuh. Jadi kayak ngerasa, oh aku merasakan energi yang sama nih dalam diri aku, ada di dalam diri kamu. Jadi ingin mencari seseorang yang merasakan hal yang sama gitu ya. Dan saat jatuh cinta mungkin gak akan terlalu bisa menggebu-gebu, seperti aku bilang tadi, dia akan menikmati rasa yang ada, menikmati kasih sayang yang ada ya. Tapi jatuh cintanya bisa pada pandangan pertama gitu, bisa sangat klik. Jadi kayak energi Leo di dalamnya itu ada energi singa ya. Ada juga energi throne di astrologi Vedic ya. Jadi energinya itu kuat sekali, energinya tentang royalty gitu ya. Jadi energi sesuatu yang kamu ngerasakan something amazing terhadap dia, ataupun dia ngerasakan sesuatu yang hebat terhadap kamu ya. Dan dia ngerasa misalnya kamu adalah sosok calon seseorang yang bisa hebat luar biasa nanti ke depannya ya, atau seseorang yang bisa menjadi pemimpin ke depannya. Kamu punya pasangan seorang Leo, dia akan melihat itu dalam diri kamu, dan suatu saat kalau kamu berpasangan dengan dia, kamu akan bisa sesukses apa yang pernah dia bayangkan dan dia yakini tentang kamu ya. Karena energi Leo, dia kayak bisa ngelihat gitu
big picture-nya tentang kamu. Dia bisa ngelihat kayak kalkulasi gitu, oh kamu bakal bisa seperti ini gini nanti ke depannya. Seorang Leo pandai sekali melihat itu, tapi agak cenderung kurang bisa melihat diri dia sendiri, dalam artian justru bisa seorang Leo malah punya self esteem yang rendah, ya. Kamu bisa mudah mendengar apa kata-kata buruk orang lain terhadap kamu. That's bisa jadi bumerang terhadap diri kamu, dimana mau kamu udah perfect sempurna tapi tetap aja kita nggak bisa menyenangkan siapapun orang di luar sana. So kamu akan melihat tetap aja kita ada yang salah di mata orang lain tentang kita, ya, karena itu tadi, ya sih. Jadi apa yang terjadi dalam hidup di sini ngasih lihat, ya, Leo kalau sudah jatuh hati itu kayak pakai kacamata kuda, benar-benar hati dia berkomitmen, hati dia menuju ke situ, dia sayang dan cintanya ya hanya ke orang itu. Mau dia ngambil aksi, ngambil tindakan atau enggak dalam hubungan itu, tetap hati dia tertuju sama orang itu, mau gimana pun akan mengarah ke orang itu, tetap gitu ya. Jadi mungkin orang nggak tahu apa yang kamu rasakan, kasarnya nih kamu bisa menikah dengan orang lain tapi hati kamu kemana, itu bisa jadi, ya. Dan itu yang terjadi karena energi untuk ngambil tindakannya itu cukup berat bagi seorang Leo, ya, karena seorang Leo akan melihat apa yang dipikirkan orang lain, apa yang akan orang katakan dengan pilihan kamu, dan terlalu bisa sangat overthinking dengan kata-kata orang lain di luar sana. Itu yang membuat kamu bisa memilih sesuatu untuk keamanan kamu. Dan sorry, energi Leo ngasih lihat juga kamu bisa menikah kemungkinan besar karena kamu dijodohkan untuk kamu ngerasa aman, nyaman, dan menyenangkan keluarga kamu atau keluarga pasangan kamu, ya, karena ada energi supaya nggak jauh-jauh mendapatin orang yang jauh, harus dapatin orang sekitar itu, sekitar kamu juga, keluarga kamu sih kemungkinan besar seperti itu. Tapi untuk masalah hati ya nggak ada yang bisa mengaturnya, ya kamu yang akan merasakan. Dan saat kamu merasakan cinta itu, walah kamu bisa malah shut down, kamu malah kayak nggak tahu harus gimana, bisa seperti itu. Kenapa? Karena energi seorang Leo, energi singa itu bukanlah seseorang yang mengejar, bukan seseorang yang mencari. Kalau kamu lihat ya, kalau di hutan itu energi singa laki-laki terutama, bukanlah singa yang aku bisa bilang Leo adalah singa laki-laki ya energinya. Energi singa laki-laki yang kalau kamu lihat tidur banyak diam, dia jarang berburu. Tapi yang berburu kamu tahu adalah singa perempuan. Jadi kamu akan melihat seorang Leo yang jika Leonya adalah seorang perempuan, kamu lihat dia nggak akan mau untuk duduk diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Pasti energinya seorang Leo akan kerja. Ya, dia akan mencari penghasilan, dia nggak mau duduk diam, dia akan mencari cara untuk menafkahi diri dia sendiri setidaknya, atau hidupnya dan keluarganya. Tapi untuk seorang Leo laki-laki malah bisa untuk stay di rumah, yang mencoba untuk mencari cara mendapatkan uang dari rumah. Jadi energinya sedikit berbeda di situ. Ya, kalau kamu ingin melihat energi yang mirip banget seorang Leo atau singa versi perempuan yang sangat besar energinya, itu kamu bisa melihat ada di dalam energi Capricorn dan Aquarius. Itu ada singa juga dalamnya, tapi versi singa perempuan. Dan itulah kenapa kamu lihat seorang Capricorn bisa sangat keras, sangat memikirkan keuangan dan karir, karena itu energi singa perempuan di dalamnya. Tapi kalau Leo kebanyakan energi singa laki-laki, jantan. Dan kamu sering lihat di mana di alam liar itu savana, ya, singa itu kamu lihat banyak tidur ya, yang apalagi kalau dia udah makan banyak, dapat mangsa, dia bisa tidur berhari-hari, ya, dia bisa kayak istirahat gitu, dia nggak banyak melakukan aktivitas. Itulah energi cintanya seperti itu kan. Dia ngerasa sekali dia udah ngerasa dia bersama kamu, udah dimiliki kamu, dia ya udah, dia agak terus apa yang harus aku lakukan itu kayak agak dia bingung harus gimana. So that's why kalau kamu berurusan dengan laki-laki Leo,
ya, atau ya energi singa jantan ini agak sulit untuk kamu memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Memang kalau dia ngerasakan dia belum saatnya untuk berjuang, untuk berusaha, ya dia akan menikmati waktu yang dia punya. Misalnya dia pengen istirahat, ya dia akan istirahat, tapi belum tentu dia akan mewujudkannya dengan tepat. Ini bukan energi yang aku bilang negatif ya, no, karena energi dari setiap kita bisa ada yang sedikit berbeda. Mungkin kamu ada energi Capricorn di dalamnya, jadi kamu bisa sangat bersemangat juga bisa. Jadi ingat ya, setiap dari kita nggak hanya memiliki satu zodiak, tapi ini adalah kumpulan dari energi yang aku dapatkan. Dan bukan berarti nggak sayang, nggak cinta, nggak setia ya, tapi energinya memang hanya perlu untuk waktu melakukan sesuatu. Dan energi Leo bukan seseorang yang mau untuk digurui atau dikasih tahu. Sebenarnya dia harus merasakan sendiri pengalaman itu. Kalau di awal-awal dia nggak akan mau mendengarkan. Jadi semakin dewasa dia akan sadar kalau dia terlalu banyak egois, biasanya seorang Leo, dan dia harus banyak belajar mendengarkan orang lain. Di saat dia memasuki 30-an, dia tahu ternyata banyak hal yang dia sia-siakan, terutama nggak mendengarkan kata-kata orang tua. Karena aku ngelihat energi Leo itu kebanyakan di awal mempunyai hubungan yang nggak baik dengan orang tua di awal hidupnya, terutama remaja. Oke, jadi ketika kamu jatuh cinta, itulah energinya Leo. Ya, jadi mau mewujudkan cinta dan kasih sayang seperti apa, ya, karena kalau kamu udah jadi miliknya dia, kasih cintanya dia, ya dia akan oke, kita setia sama-sama bareng, dan aku mau fokus dengan kerjaan karir aku, dan kamu juga fokus dengan kerjaan karir kamu, ya udah. Energinya gitu. Bagi kamu yang butuh energi klingnya atau pengen sama-sama terus, ya kamu akan bingung lah, kok malah kayak gini. Tapi itulah cintanya seorang Leo. Okay, so that's it. I think that's all. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.